Halo, perkenalkan nama saya Reza Rubiandi dari program studi ilmu komunikasi. Berikut ini saya akan membahas tentang ujian tengah semester mata kuliah pengantar ilmu jurnalistik. Yang pertama tentang sejarah jurnalistik. Bermula pada pemerintahan Julius Caesar, Caesar menyadari bahwa proses komunikasi tidak efisien. Ia pun memerintahkan untuk membuat sebuah papan pengumuman yang disebut Acta Diurna. Akta Diurna diyakini sebagai produk jurnalistik pertama, pers, media massa, atau surat kabar harian pertama di dunia. Akta Diurna ditulis setiap hari dan berisikan berita, berita besar dan kecil yang dapat menimbulkan perhatian umum. Dalam sejarah Islam, awal jurnalistik dimulai pada zaman Nabi Nuh. Pada saat itu, Nabi Nuh beserta pengikutnya berada di dalam kapal karena sedang terjadi banjir besar. Nabi Nuh dianggap sebagai pencari berita dan penyiar kabar, wartawan pertama kali di dunia. Kapal Nabi Nuh pun disebut sebagai kantor berita pertama di dunia. Yang berikutnya adalah hubungan jurnalistik dengan komunikasi massa. Mendengar jurnalistik, orang akan berpikir mengenai tentang berita, wartawan, surat kabar. Istilah jurnalistik erat kaitannya dengan istilah pers dan komunikasi massa. Komunikasi massa adalah proses komunikasi yang dilakukan melalui media massa dengan berbagai tujuan komunikasi dan untuk menyampaikan informasi kepada khalayak luas. Yang berikutnya adalah Undang-Undang Pers Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40. Yang pertama, menginformasikan. Jurnalistik mencari, menulis, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, dan gambar. Yang kedua, mendidik. Informasi yang disampaikan bersifat mendidik dan tidak menyesatkan publik. Yang ketiga, menghibur. Jurnalis bisa menghasilkan berita yang memiliki karya seni sehingga dapat menarik perhatian publik. Yang keempat, pengawasan sosial. Pers berfungsi untuk mengontrol, mengkritik, dan mengoreksi segala sesuatu terkait sistem pemerintahan dan sistem kemasyarakatan yang bersifat konstruktif. Berikutnya ada 4 teori pers. Yang pertama, authoritarian teori. Dalam teori ini, pers harus selalu mendukung apapun kebijakan pemerintah dan mengabdi kepada negara. Teori ini menitik beratkan kepada negara memiliki kedudukan yang tinggi dari masyarakat dalam sistem sosialnya. Negara yang menganut adalah negara-negara Asia dan Amerika Latin. Yang berikutnya ada libertarian teori. Teori ini adalah bentuk perlawanan dari masyarakat yang menuntut akan pentingnya kebebasan pers, di mana saat itu kebebasan lain seperti berpolitik, ekonomi, dan agama semakin berkembang. Kebenaran bukan lagi milik penguasa. Negara yang menganut Amerika Serikat, Argentina, dan Inggris. Berikutnya ada Soviet Communism Theories. Sistem pers ini menopang dan memelihara pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga tidak terdapat pers bebas sehingga sering disebut pers pemerintah. Negara yang menganut Rusia, Tiongkok, Hungaria, Korea Utara. Yang berikutnya ada Social Responsibility Theory. Pada teori ini, pers adalah forum yang dijadikan sebagai tempat untuk memusyawarahkan berbagai masalah dalam rangka tanggung jawab terhadap masyarakat atau orang banyak sosial. Negara yang menganut Amerika Serikat dan Indonesia. Mungkin itu saja. Terima kasih.